You Chelsea fans, welcome back to the Bridge of Blue. Morgan Rogers, here we go. Baru saja dipastikan ditransfer ke Chelsea dengan nilai transfer 117 juta pound sterling. Di video kali ini gue akan membahas transfer yang banyak membangkitkan semangat dan juga optimisme para fans Chelsea di musim ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Jakarta, True Blue dari Semarang, dan juga True Blue dari Lamongan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Langsung aja kita ke berita pertama. Here we go. Morgan Rogers sudah resmi dipastikan sebagai pemain Chelsea per jam 12 tadi malam ya. Ini diinformasikan lewat Fabrizio Romano, David Ornstein, The Athletic, bahwa Morgan Rogers dan Chelsea dan Aston Villa sudah menyepakati transfer Morgan Rogers senilai 117 juta pound sterling. Hal tersebut membuat rumor yang selama ini beredar mengenai Morgan Rogers sudah jelas ya, bahwa klub tujuan sang pemain muda Inggris yang dimainkan di pertandingan kemarin melawan Argentina, dan saat ini ya, saat gue take ini Inggris sedang unggul 2-0 melawan Prancis dan Morgan Rogers berada di situ ya, hampir saja membuat assist bagi Bukayo Saka di gol kedua, tapi sayang dianulir. Transfer ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena gue pribadi cukup optimis ya dengan keberadaan Xabi Alonso. Bahkan di video-video gue sebelumnya, gue selalu menyatakan bahwa Morgan Rogers kemungkinan besar akan lebih memilih Chelsea ya di bawah Xabi Alonso. Cuma saja memang kemungkinan besar nih gajinya cukup tinggi saat datang ke Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Tapi sampai saat ini belum ada berapa besar gaji Morgan Rogers di Chelsea. Nanti akan gue update di video ini. Tapi yang pasti Morgan Rogers menjadi pemain British player ya, pemain asal Inggris termahal di Premier League history dengan transfer 117 juta pound sterling. Sebelumnya pemain British termahal itu adalah Declan Rice dengan harga 105 juta pound sterling pada saat ditransfer ke Arsenal dari West Ham ya. Dan Ekbali katanya di transfer ini memegang peranan penting bersama dengan beberapa sporting director dan juga yang pasti adalah Xabi Alonso. Ya, ini tentu merupakan satu progres yang cukup baik bagi Bluco sebagai organisasi dan terutama Ekbali. Dan gue melihat semenjak datangnya Develo dan juga Xabi Alonso, ini direction transfer Chelsea pelan-pelan mulai kelihatan jauh lebih baik dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya ya. Seperti yang kita tahu, Develo datang ini di bulan November ya, di pertengahan musim kemarin, tapi memang pas transfer winter ini Develo belum involve di dalam setiap keputusan yang diambil oleh Chelsea dan juga Ekbali. Dan di bursa transfer musim panas ini langsung kita bisa lihat perbedaannya, transfer yang terjadi di era Winstanley dan juga di era Develo. Palestra pertama yang sudah kita datangkan dengan harga yang menurutku cukup reasonable. Yang kedua, Morgan Rogers yang sudah resmi didatangkan walaupun harganya sedikit overpriced, 117 juta pound sterling, but fuck it, yang penting Arsenal gagal mendapatkan pemain ini. Itu yang jauh lebih penting dibandingkan harganya. Dan pemain ini juga merupakan pemain yang bukan mediocre. Dia sudah menjuarai kompetisi Europa League bahkan sebelum pindah ke Chelsea ya. Ini tentu menjadi modal penting, dan pemain-pemain dengan kualitas seperti Morgan Rogers dengan mentality seperti yang dimiliki oleh Rogers ini yang benar-benar standar Chelsea yang selama ini selalu gua infokan ke kalian, bahwa Pedro Neto, Garnacho, Jimmy Gittens itu winger-winger yang belum menjadi standar Chelsea sampai saat ini. Dan hadirnya Morgan Rogers ini semoga aja bisa membentuk lini depan Chelsea jauh lebih mengerikan lagi dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Dan menurut Fabrizio Romano, ini Arsenal sebenarnya belum memberikan offer kepada Aston Villa ya, karena Arsenal tidak mau membayar Morgan Rogers itu sebesar 117 sampai 120 juta pound sterling. Karena Arsenal hanya memvaluasi seorang Morgan Rogers itu di angka kisaran 90 sampai 100 juta pound sterling maksimum ya. Tapi
bidding yang akan diberikan Arsenal itu baru akan dilakukan di minggu depan, which is itu setelah pagelaran Piala Dunia berakhir. Tapi sehari ini ya, 24 jam terakhir, Chelsea secara agresif, dan gue yakin ini juga Chelsea mendapatkan bocoran informasi pastinya ya, dari insider-insider mengenai rencana bidding yang akan dilakukan oleh Arsenal. Gue yakin 90-100 juta pasti diterima oleh Aston Villa, tapi untungnya sang pemain ini lebih memilih Chelsea dan juga Xabi Alonso dibandingkan Arsenal dan Arteta. Kembali lagi ya, ini adalah hal yang lumrah, di mana memang seorang pemain legendaris tentu lebih dihargai daripada seorang pemain mediocre ya. Kita nggak bisa, ini adalah fakta ya, gue bukan karena ini Arteta dan Arsenal, tapi kalau membandingkan Arteta dan juga Xabi Alonso, semua pencinta sepak bola juga pasti tahu perbedaan mereka pada saat menjadi seorang pemain, dan itu ya itu adalah fakta, dan pasti para pemain juga melihat hal tersebut ya. Dan walaupun secara kepelatihan Arteta menjuarai Premier League, tapi membutuhkan waktu mungkin sekitar 6 tahun sampai 7 tahun ya untuk meraih satu gelar Premier League. Tapi Alonso hanya butuh 1,5 musim untuk menjuarai Bundesliga, dan yang paling luar biasa membuat tim tersebut menjadi tim invisible dan mencetak sejarah di Bundesliga. Tapi tentu menurut gue yakin banget ini pemain pasti tahu perbedaannya dilatih dengan pelatih seperti Mikel Arteta dan pelatih seperti Xabi Alonso ya. Dan Fabrizio juga menjelaskan bahwa Chelsea ini menawarkan angka yang jauh lebih tinggi ya daripada yang ingin disampaikan oleh Arsenal, yaitu 117 juta pound sterling. Dan ini yang gue bilang ya, menurut Fabrizio, Xabi Alonso menelpon Morgan Rogers dan bicara langsung dengan Morgan Rogers, dan hal tersebut mengubah pendirian Morgan Rogers yang tadinya katanya lebih prefer untuk memilih Arsenal ya. Di beberapa video gue sebelumnya ini banyak info menyebutkan bahwa Morgan Rogers memilih Arsenal dibandingkan Chelsea, tapi dengan one phone away dari seorang Xabi Alonso, ini Morgan Rogers langsung meyakinkan diri memilih Chelsea menjadi klub yang akan dia bela di musim depan. Kembali lagi, ini hal yang tadi gue sebutin bahwa memang efek dari seorang Xabi Alonso ke Chelsea ya, dan juga dia merupakan magnet untuk para pemain, terutama pemain-pemain yang memang memiliki mentalitas juara dan juga keinginan untuk mendapatkan trofi bersama Chelsea, di mana tim yang sebenarnya punya banget potensi ya, tinggal diracik oleh pelatih yang tepat. Ini tentu akan lebih memilih Chelsea dibandingkan dilatih dengan Mikel Arteta, dan itu adalah fakta. Gue nggak menjelek-jelekan satu pelatih dan pelatih lain, tapi hal itu yang memang terjadi ya, terutama di transfer Morgan Rogers yang terjadi hari ini. Dan dijelaskan juga oleh Fabrizio bahwa Chelsea juga langsung ya mendatangi Aston Villa bersama dengan para sporting director, kemudian langsung straight to the point mengatakan bahwa Chelsea ingin mendapatkan Morgan Rogers dan memberikan angka 117 juta pound sterling, dan ini tidak bisa ditolak oleh para petinggi Aston Villa ya. Dan ini pergerakan agresif yang harus dilakukan Chelsea, karena gue yakin Chelsea juga pasti pertama mendengarkan info bahwa Arsenal siap untuk membeli Morgan Rogers. Yang kedua, Xabi Alonso ini tentu setelah berbagai assessment dan juga 2 minggu pre-season, ini makin yakin lagi bahwa Chelsea membutuhkan left winger yang jauh lebih membahayakan dibandingkan dengan yang ada pada saat ini, ditambah Garnacho ya, yang sudah pasti akan out dari project Chelsea. Dan itu udah gue bahas di video-video sebelumnya, dan betapa bodohnya Winstanley dan teman-teman ya merekrut seorang Alejandro Garnacho. Yang kedua, ini gue yakin pasti akan ada pemain yang akan keluar dalam waktu dekat. 1-2 pemain ini sebagai bidak catur untuk menstabilize neraca keuangan yang akan dicatatkan oleh Chelsea ya. Karena pembelian ini tanpa penjualan pemain, atau paling tidak Chelsea sudah melihat 70, 80, 90% ini pemain terjual pasti tidak akan dilakukan ya. 117 juta ini adalah nilai yang cukup tinggi untuk Chelsea, di mana ini dalam masa-masa pengawasan FA untuk financial fair play ya. Dan kalau nggak ada pemain yang kemungkinan besar akan terjual di bursa transfer musim panas ini, gue gak yakin Morgan Rogers akan berani direkrut oleh Chelsea dengan harga 117 juta. Makanya gue yakin dengan di biddingnya Morgan Rogers ini berarti ada 1 atau 2 pemain yang kemungkinan besar akan dilepas Chelsea dalam waktu dekat ya. Xabi Alonso sendiri mengatakan bahwa Morgan Rogers ini akan menjadi left wing starter bersama dengan Cole Palmer di sebelah kanan. Ini
Ini gue mungkin membayangkan Xabi Alonso akan memainkan tetap formasi 4 back ya. Berarti kemungkinan besar back yang akan dibeli oleh Chelsea itu mungkin hanya satu aja untuk bursa transfer musim panas ini. Karena permainan yang akan ditampilkan oleh Xabi Alonso dengan transfer yang ada ini ya, kemungkinan besar Morgan Rogers di sebelah kiri, Cole Palmer mungkin bermain di posisi nomor 10, Estevao di sebelah kanan ya. Dan Morgan Rogers, Estevao ataupun Cole Palmer ini mungkin akan ada backup dari Quenda ya, dan juga para pemain lain ya. Dan 4 back ini kita udah punya Reece James, Liva Colwill, mungkin Lacroix sebentar lagi, dan di sebelah kiri mungkin bisa dimainkan Palestra ataupun Pep Chavaria. Dan tentu dengan hadirnya Morgan Rogers ini akan ada transfer-transfer juga yang mungkin akan bergeser seperti Pep Chavaria ya, mungkin tidak akan kembali dipersu oleh Chelsea dan juga Xabi Alonso. Karena mungkin sistem yang akan dimainkan oleh Xabi Alonso ini akan berbeda dengan apa yang ada di kepala dia di awal-awal kedatangannya di Chelsea ya. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Cuma kemungkinan besar menurut gue akan tetap memainkan 4 back, walaupun nanti di setup in possession ini Chelsea akan memainkan 3 back ya. Dan kemudian ini juga dari David Ornstein ya, bahwa Arsenal juga tertarik untuk mendatangkan Morgan Rogers, tapi sayangnya Morgan Rogers lebih memilih Chelsea dibandingkan dengan Arsenal ya. Dan bahkan menurut Telegraph ini Mikel Arteta sudah bekerja 12 bulan untuk mendatangkan Morgan Rogers, berarti dari awal musim kemarin ya, untuk mengakses dan juga mencoba untuk mendatangkan Morgan Rogers, tapi sayang banget lagi-lagi Chelsea yang dipilih oleh Morgan Rogers ya. Ya apa ya, ini satu hal mungkin kalau ada quotes menggambarkan proses transfer ini ya, class recognize class, jadi itu ya. Jadi ya pemain yang memang sudah merasakan nikmatnya juara Eropa akan memilih klub yang sudah pernah juara Eropa juga, dan itu juga tercermin di transfernya Morgan Rogers ini ya. Dan kontrak Morgan Rogers ini akan berlangsung selama 6 tahun hingga 2032 dan punya opsi untuk diperpanjang 12 bulan ya. Medical akan dilakukan di hari Senin nanti. Gajinya belum tahu, tapi gue yakin Morgan Rogers ini akan menjadi salah satu top earning pemain Chelsea ya di musim ini, karena pasti untuk mengkompensasi ketidakberadaan Chelsea di UCL Football, pasti Chelsea memberikan gaji yang cukup signifikan untuk seorang Morgan Rogers ya. Walaupun nilai gaji tidak ada di informasi, tapi ada beberapa source yang menyatakan bahwa gaji Morgan Rogers di West Ham dan di Chelsea ini berlipat kali-kali lipat ya daripada gaji dia di West Ham. Jadi gue yakin nih pasti Morgan Rogers kalau nggak mungkin 200.000 pound sterling per pekan, gajinya mungkin sekitar 250.000 pound sterling per pekan ya. Nanti akan gue update berapa gaji Morgan Rogers dan kita akan analisa seperti apa impact Morgan Rogers di Chelsea ya. Dan update berita dari bursa transfer lain ini, Maxime Lacroix ya, kelihatannya harus segera di close. Here we go, karena Arsenal ini setelah cederanya Saliba dari Perancis ya di pertandingan semifinal kemarin, kelihatannya Arsenal ikut mengincar Maxime Lacroix. Walaupun Chelsea memvaluasi Maxime Lacroix sebesar 55 juta pound sterling, tapi Crystal Palace sendiri katanya ingin melepas Lacroix dengan nilai 66 sampai 70 juta pound sterling. Hal ini yang masih menjadi hambatan bagi Chelsea untuk mendatangkan Maxime Lacroix, walaupun sang pemain sudah ingin bergabung dengan Chelsea, tapi gue nggak tahu apakah saat Arsenal datang ini pemain bisa berubah dan lebih memilih Arsenal. Tapi walaupun begitu, kemungkinan besar ketika Saliba sudah sembuh dari cedera dan juga Gabriel ready ya, ini Maxime Lacroix akan menjadi pilihan kedua untuk center back di Arsenal. Nah, kemungkinan kalau dia memikirkan hal tersebut, karena Saliba mungkin tidak akan absen untuk sepanjang musim ini, hanya 4 bulan pertama. Nah, ini bisa dikonsider Chelsea leading the race untuk mendapatkan Maxime Lacroix. Tapi ya, kita lihat dulu. Katanya Palace masih mencari penggantinya dulu sebelum agree dengan Chelsea ya. Dan semoga aja ini bisa segera terjadi ya. Kemudian berita berikutnya ini ada berita dari Karim Alabegovic. Ini pemain yang menjadi incaran Xabi Alonso, pemain berumur 18 tahun dari Bosnia dan Herzegovina ya, yang bermain juga di Piala Dunia 2026. Pemain ini dari Bayer Leverkusen, saat ini berada di Bayer Leverkusen dan memiliki kontrak hingga 2031 ya. Pemain sayap kiri yang katanya akan menjadi pengganti dari seorang Alejandro Garnacho. Pemain ini sebenarnya dijual di bursa transfer tahun 2025-2026 ke RB Salzburg, dan pemain ini menjadi
Austria Bundesliga Newcomer of the Season pada musim tersebut dengan menciptakan 13 gol dan 4 assist. Dan di musim ini sebenarnya Bayer Leverkusen baru saja mengaktifkan buyback clause dengan nilai sebesar 8 juta euro. Dan valuasinya pemain ini ya diincar Chelsea dengan valuasi 25 juta pound sterling. Dan gue pribadi semenjak Xabi Alonso, gue merasa apa yang diinginkan Xabi Alonso itu sudah melalui filter dan juga sangat reasonable. Jadi apapun itu, gue berharap Bluko bisa mendapatkan pemain ini ya untuk memperkuat Xabi Alonso di musim depan. Pemain ini merupakan salah satu pemain yang menciptakan gol dari luar kotak penalti termuda di Piala Dunia 2026 pada saat menang melawan Qatar. Jadi memang secara skill dan juga secara individu gue juga sempat nonton pada pertandingan itu ya, dan menurut gue ini pemain masih raw dan bisa banget untuk menjadi something ya di Chelsea di musim depan. Dan Chelsea juga sudah melakukan friendly match ya per kemarin ini di preseason 2 minggu preseasonnya melawan Crawley, dan ya ini kalau nggak salah tier 2 Inggris ya, dan Chelsea menang 3-1, gol dari Jimmy Gittens, Delap dan juga Emega. Nah ini walaupun ini tertutup tidak bisa disaksikan, tapi info yang beredar Chelsea berhasil menang 3-1 di pertandingan ini. Dan ya kita lihat nanti seperti apa format yang akan dikeluarkan oleh Xabi Alonso di Chelsea ya, karena kita akan bertemu dengan Xabi Alonso di bulan Agustus nanti dan juga seluruh squad Chelsea, dan semoga aja nanti Morgan Rogers juga datang, Cole Palmer dan lain-lain ya, dan semoga nanti kita bisa melihat seperti apa perkembangan Chelsea di bawah Xabi Alonso pada saat di Jakarta. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes ya, dan share juga supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai informasi ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Gue sebelum Blue up the Chelsea.